Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasribu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, wa ma bikum bi ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agizni, agizni, agizni sari'an bi'izzatillah. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para ajingan, para masyayikh, guru-guru simkuring sadaya, alhamdulillah hadir di malam ini. Ada Mama Kiai Dahlan, ada Mama Kiai Mustafa, ada Mama Kiai Saifullah, ada Mama Kiai Masruli, ada Ustaz Razak, ada Ustaz Mudin, dan yang lain-lain hadir di malam ini. Kita doakan mudah-mudahan guru kita, masyayikh kita panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintahan, Abah Lurah insyaallah mungkin masih di perjalanan, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan Abah Lurah panjang umur, sehat walafiat. Hadirin hadirat semuanya yang hadir di malam ini, yang saya hormati dan yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada haribaan alam, manusia suci, pengobat kalbu, penenang jiwa, sang cahaya dunia, sang cahaya jiwa, sang cahaya alam semesta. Beliau adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun faqa nuri anta iksiru awghani anta misbahul suduri ya Nabi. Salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, di malam ini malam penutupan marhaban sintuduror, dalam arti penutupan sementara, karena kita diawali dari tanggal 1 Rajab sampai malam ini
29 karena tanggalnya tidak jangkep. Dari awal tanggal 1 sampai malam ini barangkali bukan barangkali lagi, pasti ada kesalahan, ada kekeliruan, ada yang kurang pas disampaikan. Kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya, kami mengadakan maulid pembacaan Simtudurur dalam jangka 1 bulan itu. Kami cuman tujuannya adalah ziyadatul iman. Pertama, untuk menambah keimanan. Yang kedua, wat taqwa, untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal mahabbah, cinta, wal qurbi, dan mendekatkan diri ilallah, kepada Allah, wa ila Rasulillah, dan untuk mendekatkan diri menambahkan kecintaan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus wa ila aslafina sholihin, kami mengikuti tata cara ulama-ulama salaf terdahulu. Namun di malam ini kita bersama berkumpul di majelis ini dibarengi dengan tasyakur bin nikmah, syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan Gus Muhammad Zulfikar, Gus Ahmad Badal Dalhar lahirnya di ujung Rajab. Sekaligus kami mengingat kepada 2 anak ini yang lahir di bulan Rajab. Ini Gus Muhammad, yang tadi kecil Gus Ahmad. Jadi mudah-mudahan dengan syukuran di malam ini kami mohon doanya dari semuanya. Mudah-mudahan keduanya dijadikan putra yang saleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada orang tuanya, dan suatu saat bermanfaat di tengah-tengah masyarakatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang yang paling baik di antara kalian itu adalah yang panjang umurnya, makin bagus amalnya. Panjang umurnya, makin bagus ibadahnya. Panjang umurnya, makin bagus tahajudnya. Panjang umurnya, makin bagus duhanya. Panjang umurnya, makin bagus sholat jamaahnya. Panjang umurnya, makin bagus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umurnya, semakin bagus hubungannya dengan Al-Quran. Sepanjang umur semakin bagus hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Siapapun orang yang berpegang teguh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat.
Siapapun yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Dan siapapun yang menempuh jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang benar-benar menteladani Nabi Muhammad SAW. Panjang umurnya, makin bagus hubungannya dengan saudara-saudaranya. Semakin bagus antara dia dengan sholatnya, semakin bagus antara dia dengan sholawat, antara dia dengan istighfar, antara dia dengan akhirat, sehingga dia siap kapanpun kematian datang. Dia siap meskipun dia sadar bagaimana dia mempersiapkan diri masih belum maksimal, tapi setidaknya dia berbekal bahwa karena dia sadar hidup tidak untuk selama-lamanya, pasti bakal maut. Orang yang selamat itu bukan hartanya banyak, orang yang selamat itu bukan pangkatnya yang tinggi, orang yang selamat itu bukan punya banyak istri, orang yang akan selamat itu bukan punya banyak anak buah, yang selamat itu bukan punya banyak pengikut, yang selamat itu bukan punya banyak keluarga, yang selamat itu bukan punya banyak murid, yang selamat itu bukan pula punya banyak kitab-kitabnya numpuk sealmari, bukan pula punya banyak wirid-wirid khusus tertentu, tetapi yang selamat itu kata baginda Nabi, wa qalbun salim, hati yang selamat dari segala penyakit-penyakit yang ada di dirinya. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mendekatkan diri kepada Allah lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap malam kita baca Simtud-Duror, sehingga kita punya hati yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya Rabbal. Dan kerugian yang besar itu, ulangi, kerugian yang besar itu bukan proyeknya gagal. Kerugian yang besar itu bukan karena tidak lulus belajar di sekolah. Kerugian besar itu bukan karena gagal kuliah. Kegagalan yang besar itu bukan juga rencana menikah jadi batal. Juga kerugian yang besar itu bukan karena kita gagal dalam mencari ilmu, tapi kegagalan yang besar adalah saat kita semua melihat surga yang luasnya selangit dan sebumi, tapi nama kita tidak tercatat di surga itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Kata Imam Ali, pengarang kitab Simtud-Duror yang akan kita baca, saya minta surga Firdaus kepada Allah bukan karena di dalamnya indah, bukan di dalamnya serba look, bukan di dalamnya karena bangunannya bagus, bukan di dalamnya karena banyak bidadari, tapi saya mau minta surga kepada Allah karena di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita setiap malam baca Simtud-Duror, harapan kita adalah kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin ya Rabbal. Saya bacakan sekilas
Imam Ja'far At-Thayyar, dia ikut perang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sambil berpuasa. Setelah ikut perang, ada tumbak masuk ke badannya 99 tumbakan. Dia masih hidup, tapi jatuh dari kudanya. Pas jatuh ke tanah, temannya, sahabatnya bawa air setegukan. Ya Ja'far At-Thayyar, barangkali air ini bisa menolongmu dari nyawamu. Bagaimana kata Imam Ja'far At-Thayyar? Wahai sahabatku, saya lagi puasa, saya lagi shaim, nanti saya membatalkannya di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata pada waktu itu menembuskan nafas terakhir, langsung ke surga, langsung dibawa ke surga ruhnya tuh. Setelah sampai di sana, karena Nabi Muhammadnya masih hidup di dunia, sampai di surga dia jalan sendiri, lihat, tengok kanan, tengok kiri. Ternyata hoream, bahasa Sundana hoream, non jadi hoream ente betah. Bahasa Indonesia naon Pak Kiai? Galau. Oh galau ya. Sepi. Setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya. Malaikat coba tanya Imam Ja'far At-Thayyar, kenapa kok kayak kesedihan begitu banget padahal di surga? Malaikat turun langsung, wahai Ja'far At-Thayyar, kenapa kau melamun? Wahai malaikat, mohonkan kepada Allah, saya ingin melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulnya masih hidup di dunia. Langsung malaikat, wahai Allah, ternyata Ja'far At-Thayyar rindu ingin melihat wajah Rasulullah. Ini di surga, wahai Ja'far At-Thayyar. Iya, walaupun di surga saya tidak betah karena tidak melihat wajah Rasulullah. Akhirnya malaikat, ya sudah, ayo Ja'far At-Thayyar, kita melihat wajah Rasulullah ke Madinah. Dari surga nih ruh dibawa. Pas Rasulullahnya lagi ngaji seperti gini nih, lagi ngaji, lagi ngobrol menyampaikan ilmu dengan para sahabat, berhenti dulu dan menjawab waalaikumsalam. Sahabat yang mendengarkan kaget, kok tidak ada yang salam Rasulullah? Menjawab salam. Ya Rasulullah, kenapa menjawab salam? Barusan Imam Ja'far At-Thayyar dari surga rindu kepadaku, dia ingin melihat wajahku dan barusan baca salam. Saya jawab waalaikumsalam. Sekarang kemana? Ke surga lagi. Ternyata di surga kalau tidak melihat wajah Rasul itu tidak nikmat, tidak indah. Makanya kita memohon setiap malam dengan kerinduan kita, menyampaikan secara bait dan bait di hati kita, rindu kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kerinduan kita dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, yuk kita bersama-sama puji kepada Rasulullah, tawasul. Insyaallah, man ahabbaka faqad ahaballah. Sajal numi cinta ka Muhammad sarwajeng mi cinta ka Gusti Allah. Wa man dakaroka zakarallah. Sajal yang menceritakan, membaca, lewat itu pujian solawat, lewat itu pujian dengan sibduduror, sama dengan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuk kita bersama-sama, ini acaranya cuman pembacaan simtururor. Mudah-mudahan keberkahan nanti bisa diraih oleh semuanya yang hadir. Kata guru kita, barang siapa yang ikut penutupan khatam di malam itu, dia ditulis sama dengan hadir dari awal sampai selesai. Allahumma, apalagi yang ikut dari awal sampai selesai, yang ikut terakhir juga ditulis kayak ikut dari awal. Allahumma amin ya Rabbal
Hadirin rahimakumullah. Satu yang Kang Haji sampaikan, ini zaman sudah begitu akhir. Saya punya cerita dari guru ke guru. Tahun 2023 akhir, 8 ulama Yaman pangkat walilah bermimpi bersamaan malam Jumat bahwa Dajjal sudah lepas dari belenggu talinya dan sekarang masih dalam kurungan. Sehingga ulama-ulama itu menyampaikan, pertama disampaikan kepada As-Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid untuk kita semuanya membaca surat Kahfi awal 10 ayat, akhir 10 ayat. Barangkali mau satu surat boleh. Untuk apa? Insya Allah siapa orangnya yang mengamalkan surat Kahfi awal 10 ayat, akhir 10 ayat, akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Allahumma amin ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal. Dan tidak ada amalan yang paling terbaik di akhir zaman ini. Satu, istighfar kepada Allah. Yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada semuanya. Satu kali lagi, kami keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Sibian mengucapkan marhaban ahlan bihudurikum. Yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.